Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Seorang anggota Polri dari Satuan Provos mengamuk di depan kompleks perumahan di kawasan Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Anggota Provos ini mendesak hak tanah orang tuanya yang diduga diserobot oleh pengembang perumahan. Hei, mana pimpinan lu? Mana? Tanggung gua apa? Pangkat rendah gua bekai. Dengan berseragam lengkap dinas kepolisian, Brigadir Kepala Madi mengamuk di depan perumahan di kawasan Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dengan suara lantang, sedih bercampur marah, anggota Provos yang bertugas di wilayah hukum Polres Jakarta Timur ini meluapkan kekesalannya. Dirinya mendesak agar pihak pengembang perumahan dan beberapa oknum maklar tanah untuk mengembalikan haknya. Bribka Madih menilai bahwa lahan tanah milik orang tuanya di dua objek Girik diduga telah diserobot dan diperjualbelikan. Padahal menurutnya Girik masih utuh, belum ada pemecahan. Kasus penyerobotan tanah telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, namun menemukan kebuntuan dan tidak mendapatkan respon baik meskipun dirinya anggota Polri. Sekarang kita melaporkan, diantaranya adalah terakhir itu ke Dirtipidum Mabes Polri, Satgas Mafia Tanah. Memang aneh, pegawai rendahan, pangkat rendah nih. Mohon maaf nih Bapak Kapolri yang terhormat. Aneh, pangkat rendah. Aneh ngelapor nggak pakai duit, emang nggak punya duit. Nah, yang digit 815 ini sekarang kita udah laporkan ke Mabes. Udah, Mabes. Terus ada tanggapan Pak dari Polda, dari Mabes gitu sejauh ini terkait laporan penyerobotan? Dari Mabes itu kita disuruh nunggu waktu untuk proses berikutnya. Pemeriksaan apa? Coba, kita diarahnya ke Dumas. Bribka Madih berharap segenap penegak hukum dari Satgas Mafia Tanah bisa menyelidiki kasus penyerobotan lahan milik orang tuanya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Sementara itu pemirsa, hari ini Putri Chandrawati dan Barada Eliezer memberikan tanggapan atas replik atas replik dari Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dalam sidang, tim penasihat hukum Putri Chandrawati mempertanyakan pernyataan dari penuntut umum tentang pelecehan seksual yang dialami oleh Putri ini adalah khayalan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim penasihat hukum Putri Chandrawati menilai replik atau tanggapan jaksa penuntut umum tidak berdasar atas fakta persidangan dan hanya bersifat asumsi. Padahal menurut tim penasihat hukum, pelecehan seksual yang dialami Putri terbukti dalam sidang. Sebelumnya dalam sidang replik, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa. Bahkan tim penuntut umum menyebut pelecehan seksual yang dialami Putri adalah khayalan. Asumsi penuntut umum yang menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi pada terdakwa. Meskipun fakta di persidangan mengungkapkan terdakwa benar-benar mengalami kekerasan seksual dan hal tersebut didukung dengan 4 jenis alat bukti yang terungkap di muka persidangan dan bersesuaian satu dengan lainnya. B. Asumsi penuntut umum yang hanya didasarkan pada penggalan satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Menuduh penasihat. Usai pengajuan duplik, majelis hakim menetapkan sidang vonis Putri Chandrawati akan digelar pada 13 Februari 2023.
Selain Putri Chandrawati, Richard Eliezer juga menjalani sidang dengan agenda pembacaan tanggapan atas replik dari JPU. Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, mempertanyakan makna eksekutor dalam replik JPU. Menurut kuasa hukum, jaksa penuntut umum sama sekali tidak mempertimbangkan peran Eliezer sebagai justice collaborator. Padahal, Eliezer secara konsisten mengungkap fakta penembakan di Duren 3, Jakarta Selatan. Dapat disimpulkan bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah memenuhi kualifikasi sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator yang berhak untuk diberikan penghargaan atas kesaksian yang disampaikannya sebagai saksi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat 3 Perlindungan Saksi dan Korban Jungto, Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Bersama 5 Lembaga tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Jungto, angka 9 SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator di dalam perkara akuo. Berbeda dengan Putri, Majelis Hakim menetapkan sidang vonis Eliezer akan digelar 15 Februari 2023. Pemirsa, 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah menjalani sidang duplik. Selangkah lagi Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan dihadapkan dengan vonis hakim. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mendekati babak akhir. Lebih dari 100 hari berlalu sejak sidang perdana Sambo CS digelar pada Oktober 2022. Kini Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf selangkah lagi akan menerima vonis hakim. Pekan ini kelima terdakwa telah menyampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum. Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf telah menjalani sidang duplik pada 31 Januari 2023. Sementara hari ini duplik Putri Chandrawati dan Richard Eliezer dibacakan oleh kuasa hukum masing-masing. Sayangnya, isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal-hal yang substantif, bahkan tidak menjawab secara yuridis nota pembelaan dari tim penasihat hukum. Kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dalil duplik dari tim penasihat hukum dan terdakwa Kuat Ma'ruf bahwa kami tidak sependapat dan menolak replik jaksa penuntut umum, di mana sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan tidak ada hal-hal baru yang bersifat substantif yang disampaikan oleh penuntut umum dalam repliknya. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri diagendakan menjalani sidang vonis pada 13 Februari 2023. Terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf akan menjalani sidang vonis pada 14 Februari 2023. Sementara Richard Eliezer diagendakan akan menjalani sidang vonis pada 15 Februari 2023. Mantan Kapolda Sumatera Barat, pemirsa, Irjen Teddy Minahasa menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kuasa hukum Teddy Minahasa akan membacakan eksepsi atau nota keberatan. Siang tadi Teddy Minahasa menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan oleh 14 jaksa penuntut umum di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam dakwaan terungkap, Teddy 2 kali meminta AKBP Dodi Prawira Negara sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu. Akibat perbuatannya, Teddy Minahasa didakwa pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya, kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, mengatakan akan langsung menyampaikan eksepsi terhadap dakwaan yang akan disampaikan nantinya. Inti kasus ini adalah apakah pada saat mayat itu dikubur, maksudnya narkoba itu dihancurkan, apakah
saksi-saksi melihat benar nggak narkoba itu dihancurkan. Ya kan? Ibaratnya tadi, kalau ibaratnya orang udah meninggal, benar nggak udah dikubur mayatnya? Kalau tiba-tiba jalan-jalan di Jakarta. Nah, jadi inti pokoknya adalah ternyata dalam kasus ini satupun pejabat yang menyaksikan penghancuran sabu tersebut nggak diperiksa sebagai saksi. Pemirsa, anak anggota DPRD Wajo yang menganiaya juru parkir ditetapkan sebagai tersangka. iNews Prime segera kembali sesaat lagi dengan informasi selengkapnya.